Jadi ownernya tuh ini beli motor second belum lama cuy. Untuk kondisi mesinnya tuh sangat banget memperhatikan cuy. Nah sebelumnya tuh ini owner datang ke bengkel gua tuh niatnya tuh mau tune up. Sebelum gua tune up selalu gua tanya, motor mau tune up aja apa ada keluhan lain. Nah kata si bronya ini tuh motor pas posisi langsam itu ada suara berisik cuy di bagian mesin. Nah setelah gue dengerin ternyata bener ada suara berisik. Dan ketika gasnya gue tarik itu tuh suaranya tuh aslinya tuh masih ada, bahkan lebih kedengeran lah. Hanya saja ini ownernya tuh pakai knalpot standar racing. Jadi pas ketika digas itu suara yang berisik di dalam mesin itu hantem sama suara knalpot. Nah singkat cerita, sebelum melakukan pembongkaran mesin gue bilang ke si ownernya, bro lu jangan kemana-mana, kita lihat bareng-bareng proses pembongkarannya. Nanti kan setelah dibongkar kan kelihatan tuh spare part yang rusak mana aja, nanti selebihnya bakal gue jelasin gitu. Di sini tuh gue terbuka teman-teman, jadi gue nggak mau ada istilah umpet-umpetan lah. Nah ketika mesinnya dibongkar teman-teman, ini untuk kondisi bagian headnya teman-teman, di sini tuh banyak banget kerak-kerak tebel. Nah gue curiga ini motor pernah telat ganti oli cuy. Soalnya kenapa, itu keraknya tuh ya kerak kayak motor kehabisan oli. Di sini tuh tebel banget keraknya. Nah gue tanya ke si ownernya, bro ini motor lu pernah kehabisan oli ya? Enggak bang. Nah gue tanya, lu beli motor second apa baru? Gue beli motor second bang. Nah mungkin dari owner sebelumnya pernah telat ganti oli, karena kan gue ngelihat dari kondisi mesinnya. Kalau kondisi mesin itu nggak pernah ngebohong. Lu bilang ganti oli, ternyata pas dibuka ini mesinnya kotor, itu lu bohong. Karena untuk bagian mesin itu nggak bisa dibohongin cuy. Nah ketika bagian blockhead udah dibuka, lanjut ke bagian block seher. Nah di sini sehernya ternyata udah pakai seher yang aftermarket, mereknya tuh ya Aspira lah. Nah ternyata dugaan gue bener cuy, di sini tuh motor pernah kehabisan oli. Nah gue tahu dari stang sehernya. Nih mana sih tuh, stang sehernya tuh baret di sini tuh, kelihatan nggak? Ini bekas pen piston yang macet cuy, jadi keras. Nah dibuka. Nah untuk stang sehernya sih masih bawaan, belum pernah gantian gitu. Jadi untuk suara yang berisik itu dari sini cuy. Nah sebelum gue melakukan pembelahan bagian mesin, di sini tuh gue ngeliat cuy, untuk bagian spoolnya tuh di sini banyak banget oli. Bagian magnetnya lah banyak banget oli di sini. Nah yang paling sering terjadi itu sealnya tuh rusak di sini. Sealnya udah jebol ya, makanya di sini olinya pada keluar. Nah ini sealnya masih bagus, jadi tuh yang parah sih ini tutup olinya yang rusak. Jadi tutup olinya tuh udah retak di sini. Nah ownernya juga ngeliat kan, gue panggil, bro ini bocornya bukan dari seal, dari tutup pompa olinya gitu. Jadi enak ya teman-teman, jadi bukan gue yang ngerusakin, emang udah dari sononya, karena kan si ownernya juga ngeliat proses pembongkarannya. Nah lanjut setelah bagian kerak as udah dibuka teman-teman, lu lihat di sini. Di sini tuh, bentar kameranya nggak fokus. Mana sih? Nah di sini teman-teman, bisa lihat ya. Di sini tuh udah cacat, di sini pernah ditambah daging teman-teman tuh. Dan ini untuk bagian kerak asnya teman-teman bisa lihat sendiri nggak? Ini udah kemakan. Jadi bagian seal CVT itu yang di sini itu selalu bocor teman-teman. Walaupun ganti seal 100 kali itu nggak bakal bener kalau ininya udah kemakan. Itu teman-teman. Ini bisa lihat sendiri nggak tuh? Banyak banget yang luka. Nah ini nih. Ini untuk bagian gear pompa olinya juga udah kemakan teman-teman tuh. Parah dah. Nih ada lagi tuh. Jadi setelah dihitung-hitung, stang seher ganti, bearing kerak as ganti, belum ntar kita ngebenerin ini sama ngerapihin ini nih. Itu hasilnya tuh nggak jauh beda sama yang baru cuy. Jadi ini mendingan beli satu set aja nih. Setelah dihitung-hitung nggak jauh beda harganya sama yang baru. Jadi supaya puas, mending langsung yang baru aja sekalian gitu. Nah ini ketika gue ngecek bagian head, itu klepnya yang X nya tuh oblak. Nah
Ini bos klepnya udah diganti. Lu bisa lihat sendiri nggak? Ini bos klep yang normal tuh nggak kayak gini. Di sini tuh bening harusnya. Kenapa bisa kayak gini? Nah ini udah longgar. Jadi bos klep ke head itu nggak pakem cuy, nggak nyingkrep gitu bahasa Sundanya malah. Jadi kalau misalkan didiemin, yang pertama ini longgar, yang kedua ntar oli masuk lewat selak-selak sini tuh. Motor ngebul tipis, kalau misalkan didiemin nanti ngebulnya malah nambah parah. Nah ownernya gua udah ganti tensionernya tuh. Ini tensionernya baru ganti dia, mereknya tuh gua nggak tahu merek apa, merek SpongeBob kayaknya nih, mirip langit SpongeBob. Tuh. Ini tensioner baru teman-teman tuh, udah gini lagi aja. Ini ganti juga. Oke, cukup sekian updatean dari motor bekas yang baru dibeli. See you.